Oke, jadi gua abis beli monitor baru buat setup utama gua, dan akhirnya gua memutuskan buat beli monitor mini LED. Kenapa pilih mini LED bang? Kenapa nggak sekalian OLED aja? Gini ceritanya. Jadi kalau kalian ngikutin channel gua selama ini, harusnya kalian tahu kalau selama ini tuh gua pakai monitor 34 inci dari MSI sebagai monitor daily driver gua. Monitornya juga udah sempat gua review, dan di video reviewnya gua bilang secara belak-belakan kalau akurasi warna monitor itu tuh agak off. Nah, waktu itu menurut gua kekurangan akurasi warnanya ini tuh bisa gua toleransi karena bisa dibilang monitor 34 inci ultrawide itu masih banyak manfaat lainnya. Kayak misalnya space ultrawide-nya yang gede dan bikin multitasking jadi enak banget. Terus karena dia aspek ratio-nya 21:9, jadinya buat nonton film yang pakai aspek ratio bioskop juga bisa full screen, dan buat main game AAA juga jadi imersif banget. Tapi seperti yang kalian tahu juga, kalau misal kalian nonton video gue yang tentang gue beli MacBook, gue itu udah ganti editing software dari Vegas Pro jadi DaVinci Resolve sekarang. Dan sejak ganti ke DaVinci Resolve, gue jadi ngerti kenapa orang tuh banyak banget yang suka color grading di DaVinci. Karena emang bener-bener seenak dan seakurat itu, terutama di slider-slidernya yang bikin ngatur komposisi warna dari video kita tuh jadi kerasa lebih proper. Nah, karena itu gue juga sekarang lagi belajar buat color gradingin video-video gue kayak video yang sekarang ini, dan beberapa video gue yang ke belakang juga. Kalian kalau misalnya merhatiin juga pasti harusnya bisa kelihatan gitu ya bedanya. Nah, masalahnya jujur color grading di monitor ultrawide gue yang 34 inci itu agak kurang enak sih, karena akurasi warnanya kurang, udah gitu panelnya VA pula. Jadinya kalau kalian notice, gue itu sempat bikin setup double monitor atas bawah gitu ya, pakai yang monitor 34 inci ultrawide gue sama yang AOC 27 inci gue yang lama ya, yang masih Full HD. Dan gue jadinya color gradingnya di monitor yang 27 inci Full HD itu, karena secara akurasi warna, gue sih ngerasanya lebih bagus yang di monitor 27 inci itu ya. Tapi emang masalahnya monitor itu masih cuma Full HD aja, dan mata gue ini tuh udah terbiasa ngelihat monitor 2K gitu. Jadi pas balik lagi ke Full HD, jujur aja kayak kurang gitu, kayak burem. Nah, seperti yang mungkin kalian tahu, gue sempat megang monitor OLED juga dari MSI, dan gue ada sempat pakai monitor itu buat edit beberapa video gue, dan emang sih warnanya mantep banget cuy. Waktu itu pun gue ada sempat mikir juga buat ya udah apa gue beli monitor OLED juga buat gue sendiri gitu ya, tapi ya harganya yang paling murah 8 juta cuy. Udah gitu ya, emang sih MSI itu sediain garansi burn-in 3 tahun gitu kan. Tapi ya, yang namanya panel OLED, pasti kita bakalan terus dihantuin sama yang namanya burn-in gak sih? Mungkin kalau misalnya gue itu kondisinya orang yang kelebihan duit, gue bakal beli monitor yang OLED karena ya udah kalau misalnya burn-in tinggal beli lagi gitu kan. Tapi masalahnya gue bukan orang yang kelebihan duit ya. Jadi gue coba cari nih komprominya gimana caranya gue bisa dapetin monitor yang harganya tuh nggak semahal monitor OLED, tapi secara visual tuh bisa mendekati, dan gue juga nggak perlu khawatir soal burn-inan. Dan setelah research kesana kemari, akhirnya gue memutuskan buat ambil monitor mini LED. Ini adalah AOC Q27G40 XMN. Sumpah ya, satu hal yang paling gue males kalau lagi bahas monitor tuh namanya panjang-panjang bener cuy. Nah, monitor ini adalah monitor 27 inci dari AOC yang resolusinya udah 2K, refresh rate-nya 180 Hz, dan yang paling penting, dia udah pakai teknologi mini LED. Kenapa gue bilang mini LED itu teknologi? Kenapa bukan panel mini LED? Karena emang ternyata mini LED itu bukan panel cuy. Setelah gue pelajarin lebih lanjut, ternyata mini LED itu basically teknologi backlight buat LCD display yang bisa bikin sebuah panel kontrasnya lebih luas, dan basically ya brightness-nya juga bisa lebih tinggi lagi. Bisa kalian lihat di sini, monitor ini brightness-nya up to 450 nits, dan ada HDR-nya juga yang udah certified display HDR 1000, dan brightness-nya bisa dimentokin lagi di mode HDR sampai 1200 nits cuy. Nah, teknologi mini LED ini biasanya dipakein ke monitor-monitor yang displaynya itu masih pakai LCD, kayak misalnya panel IPS atau VA, supaya secara kontras, terus brightness, dan bahkan overall visual dan akurasi warnanya tuh bisa mendekati panel-panel OLED. Walaupun memang pastinya nggak bakal sebagus OLED, tapi seenggaknya kita nggak perlu khawatir sama yang namanya burn-in, karena ya panelnya tetap kalau nggak IPS ya VA. Jujur aja, pas belajarin soal mini LED ini, gue juga baru tahu kalau mini LED ini tuh bukan panel ya, dia itu teknologi backlight gitu kan. Jadi kalau misalnya ada dari kalian yang baru tahu juga nih kalau mini LED itu bukan panel, boleh komen di bawah.
Nah, kalau yang monitor AOC ini panelnya VA, jadi memang secara viewing angle dia terbatas, tapi menurut gua untuk sebuah monitor 27 inci dengan jarak pandang yang nggak terlalu deket, nggak terlalu kerasa sih washout-nya. Tapi, panel VA itu setahu gue terkenal dengan kontrasnya yang biasanya lebih bagus dari panel IPS, jadi hal itu ditambah monitor ini pakai mini LED, jujur aja mantep banget sih secara visual. Nah, sebelum gue bahas lebih lanjut soal experience gue pakai monitor mini LED ini, gue mau jelasin lebih lanjut dulu nih soal teknologi mini LED-nya dan mungkin bisa bikin kalian consider juga buat ambil monitor yang pakai mini LED. Coba kalian lihat di sini perbandingan antara warna hitam dari monitor IPS biasa, monitor mini LED, dan monitor OLED. Monitor OLED pastinya terkenal dengan teknologi dia yang bisa kontrol per pixel, yang artinya kalau ada warna hitam, ya tinggal di-dim aja pixel yang di warna hitam itu. Dan jadinya dia bisa achieve basically warna hitam yang real dan overall kontras warna yang lebih akurat ya. Tapi seperti yang udah kalian lihat, monitor mini LED yang notabene-nya di sini gua pakai yang panel VA, warna hitamnya lebih deket ke monitor OLED ketimbang yang IPS biasa. Nah, monitor mini LED bisa achieve hal ini karena dia punya yang namanya local dimming zones, which is basically zona-zona yang bisa gelap terangin layar dengan kontras yang jauh lebih luas dibanding panel biasa. Semakin banyak local dimming zones-nya, semakin mantep juga kontrasnya. Karena ini, kalau misalnya kalian lagi ngincer entah monitor atau TV yang pakai teknologi mini LED, itu kalian harus perhatiin seberapa banyak si local dimming zones-nya. Karena semakin gede layarnya, pastinya harus semakin banyak juga nih si local dimming zones-nya. Kenapa begitu, Bang? Ya jelas aja, karena local dimming zones ini nggak sebagus teknologi dimming per pixelnya OLED. Karena dia itu per zona, bukan per pixel. Karena ini, jadinya layar mini LED itu punya fenomena yang namanya blooming, dimana kalau misalnya ada sesuatu yang terang di dekat warna hitam, dia bakal ada efek kayak cahaya bocor gitu, yang namanya blooming. Bisa kalian lihat di sini, dengan gambar yang sama, kalau gua zoom, di OLED nggak ada blooming sama sekali, sedangkan yang di mini LED ada sedikit kelihatan bloomingnya kalau ditegesin. Nah, kalau yang di monitor AOC gua ini ada 1152 local dimming zones. Jadi untuk ukuran layar 27 inci dengan resolusi 2K itu udah lumayan cukup. Bloomingnya juga nggak terlalu kelihatan kalau nggak dicari banget. Tapi bisa jadi catatan buat kalian yang ngincer entah monitor atau TV mini LED yang ukurannya lebih gede. Pastiin semakin gede layarnya, harus semakin banyak juga local dimming zones-nya. Oke, balik lagi ke monitornya. Di sini gue udah pakai monitor ini selama kurang lebih 2 minggu. Dan gue udah ngedit beberapa video dan pastinya color grading juga di monitor ini. Gue suka banget sih. Akurasi warna bawaan dia di mode sRGB udah mantep banget, plus resolusi 2K dan kontras yang didapat dari mini LED-nya bikin color grading pakai DaVinci yang slidernya precise banget, jadi kelihatan cuy bedanya. AOC klaim kalau color gamut dia itu ada di 148% sRGB dan 119% DCI-P3. Sayangnya gue masih belum punya alatnya buat ngetes secara langsung gitu kan. Jadi kalau kalian mau tahu soal teknisnya monitor ini, bisa nonton videonya Monitors Unbox aja. Dia udah jelasin secara detail, teknis dan lengkap banget. Ada tes warna dan response time juga. Jadi kalian bisa lihat video itu dulu sebelum memutuskan mau beli monitor ini juga atau enggak. Karena gue juga nonton dia dulu. Gue juga udah main game kompetitif pakai monitor ini. Emang biasanya monitor VA itu response time-nya lebih gede dibanding IPS, tapi di sini AOC udah sediain beberapa mode overclock yang bisa dipakai buat ngecilin response time-nya. Gue sendiri pakai mode faster kayak yang direkomendasiin sama Monitors Unbox, dan so far enak-enak aja sih. Nggak ada kerasa delay ataupun ghosting sepenglihatan gue. Jadi kesimpulannya monitor ini tuh layarnya udah bagus banget, at least buat gua ya untuk di kelas harganya. Tapi monitor ini cuma bisa dibanggain di bagian layar atau di panelnya aja. Karena secara fisik tuh kayak kurang gitu, kayak biasa aja. Kakinya cuma bisa tilt doang dan gampang goyang banget. Tapi gua rencananya emang mau pakai bracket sih buat monitor ini. Nah, mumpung lagi ngomongin bracket nih ya, VESA mount dari monitor ini for some reason itu di cover sama kayak semacam penutup yang kalau mau dibuka itu harus di-pry gitu. Ini gimana sih produk desainnya? Masa kalau mau buka cover VESA-nya harus ribet pakai alat dulu? Untuk portnya sih ya udah aja lah ya. Ada port HDMI, port DP, sama audio jack. Sayangnya monitor ini belum ada port USB-C-nya, jadi MacBook gua nggak bisa nyolok ke monitor ini kalau misalnya nggak pakai converter. Tapi kayaknya ya untuk bisa achieve layar sebagus ini di kelas harga segini,
itu memang harus ada beberapa hal yang dikompromiin. Oke, jadi AOC Q27 G40 XMN ini harganya ada di 4,4 juta. Bisa lebih murah lagi kalau kalian pakai voucher marketplace atau beli di promo double date. Seperti yang udah gue bilang, monitor mini LED kayak gini tuh bisa dibilang ya alternatif dan versi murahnya monitor OLED gitu kan. Memang pasti nggak bakal sebagus dan seakurat OLED kalau dari segi akurasi warna atau kontras gitu ya, atau deeper blacks-nya itu udah harus kita terima aja lah, OLED tuh paling superior. Dan tadi gue juga udah jelasin kalau mini LED itu dimmingnya bukan per pixel tapi per zona. Jadi kalian harus expect bakal ada blooming ya. Response time juga nggak bakal secepat monitor OLED, tapi jadinya kalian nggak perlu takut ada burn-in dan harganya juga jauh lebih murah. By the way, fun fact nih ya, layarnya MacBook Pro yang M4 itu juga kalau nggak salah pakai mini LED deh. Sebenarnya monitor ini juga ada direct kompetitornya, which is si Xiaomi G Pro 27i kalau nggak salah namanya. Dan si Xiaomi itu panelnya IPS, tapi harganya emang lebih mahal dikit. Pas gua nonton-nonton soal monitor ini juga, gua baru tahu tuh kalau monitor ini sama yang monitor mini LED-nya Xiaomi itu banyak diincar di luar negeri ya, sampai stoknya tuh kayak goib-goib gitu. Pastinya antara panel VA dan panel IPS untuk mini LED ini tuh bakal ada plus minusnya, jadi ya kalian sesuaiin aja sama budget dan kebutuhan kalian. Kalau gue pribadi pilihnya yang AOC ini karena yang pertama gue udah trust sama brand AOC ya, gue udah pakai AOC dari lama banget, dan yang kedua harganya lebih murah. Tapi menurut kalian gimana soal monitor mini LED? Tertarik nggak buat beli? Atau mending sekalian ambil OLED aja? Coba komen di bawah. Paling segitu aja untuk videonya. Link pembelian monitor yang sama kayak gue ini udah gue taruh di deskripsi di bawah. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been by Tommy, and as always, peace out.